Di video kali ini akhirnya gue dapet kesempatan eksklusif buat unboxing lanjutan dari XS10, yaitu adalah Fujifilm XS20. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen unboxing kamera terbaru dari Fujifilm, yaitu adalah Fujifilm XS20 yang udah lama banget ditunggu-tunggu karena emang jajaran pendahulunya si XS10 sendiri itu adalah kamera yang bertahan paling lama sebagai kamera paling sweet spot buat para content creator. Dan gue sangat excited buat kita bareng-bareng unboxing dan nantinya cobain si Fujifilm XS20 ini. Tapi nanti untuk reviewnya bakal berada di video yang berbeda. Kita buatin lagi video yang terpisah. Untuk video kali ini kita pengen ngerasain unboxingnya aja sama first impressionnya juga. Jadi tetap kita nyalain, kita lihat apa yang kira-kira baru dan mungkin menarik buat kita bahas. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita akan buka Fujifilm XS20 ini. Kita buka, dia dalamnya seperti biasa ya, kelengkapan-kelengkapan. Walaupun kalau kalian beli mungkin agak sedikit berbeda karena ini kan ini juga ya pre-production unit gitu ya, buat gua cobain duluan. Dan kita lihat, iya ini ada strapnya, tapi strapnya seperti biasa gua nggak akan pakai juga, gua nggak biasa pakai strap di kamera. Ini ada kepala charger, lalu mungkin minimal baterai dulu gua keluarin. Oke. Lalu di situ ada kabel juga, kabel USB Type-C, dan setelah itu kita kesampingkan dulu kardusnya. Oke, ini dia Fujifilm XS20 dan kita akan buka. Sangat-sangat identik. Karena gue juga ada XS10-nya di sini dan kita lihat sangat-sangat identik. Mirip ya. Walaupun secara spesifikasi gue sih sempat dapet kayak technical spec-nya gitu, dimana si XS20 ini secara dimensi sedikit lebih besar. Jadi tingginya dia sama persis, cuman untuk panjangnya sendiri ke samping si XS20 ini kayak cuma nambah 1 mm atau sekitar itulah gitu. Jadi mungkin nggak terlalu berasa juga di sini, tapi ya paling nggak mereka bener-bener si XS20 tetap membawa kekompekan layaknya XS10. Kita lihat di sini untuk si XS10 warnanya agak kekuning-kuningan karena udah lama juga di sini gitu ya. Jadi hal yang mudah untuk membedakannya dari atas. Tapi kalian bisa lihat desain ISO dan tombol Q-nya ini agak sedikit berbeda ya. Di sini nyambung, di sini agak terpisah dengan gap yang lumayan jauh. Buat grip, gue sih nggak merasakan perbedaan yang signifikan karena buat XS10 sendiri gripnya juga udah cakep banget. Cuman kayaknya agak sedikit lebih tebel di sini karena in fact dia juga harusnya membawa baterai baru gitu. Jadi bukan baterai yang baru banget dari Fujifilm, cuman baterai yang lebih bagus dari si XS10. Kayaknya kita udah lihat karena udah gue keluarin juga di sini. NPW235 harusnya itu namanya. NPW235. Yep, betul. Dan kita sambil lanjut dulu lihat beberapa impressionnya. Tadi gue udah bahas baterai, berarti kita lihat aja tempat baterainya. Nih yang lama menggunakan baterai kotak 126 dan juga baterai yang barunya pakai NPW235. Itu juga yang mungkin membuat dimensinya agak sedikit lebih panjang ya. Karena dari baterainya sendiri otomatis memakan tempat yang lebih gede, tapi perbedaannya nggak signifikan. Balik lagi, dia juga masih bawa flash di sini buat beberapa orang yang mungkin masih pakai. Lalu kita lihat dari segi port-portnya, di sini dia ada HDMI dan juga USB Type-C, sama ada mikrofon input di bagian atas ini yang bagus. Dia posisinya di atas, selalu suka gue dari dulu karena dia jadi nggak ngalangin layar ya di pojok atas itu. Sama ini yang XS10-nya kurang lebih mirip, USB Type-C, HDMI, mic di atas. Cuman perbedaan yang lumayan menarik sebenarnya di sini adalah karena kalau kalian pengen audio monitoring, sebelumnya itu di XS10 kalian harus pakai adapter dari USB Type-C, sedangkan di sini enggak. Dan awal impression gua denger soal kamera ini sebenarnya agak sedikit love-hate relationship gitu. Tapi walaupun seiring berjalan gua paham kenapa, dan sebenarnya
not a big deal juga dari segi height-nya gitu ya, jadi lebih ke love. Karena di sini kalian udah nggak perlu adapter itu lagi. Dia membawa port jack audio yang langsung dengan jack 3,5 mm buat kalian monitoring. Cuman dia posisinya di sebelah kanan. Dimana ini menarik karena gue nggak tahu video ini tayangnya lumayan lama kali ya. Karena ini gue sebelum rilis global juga syutingnya. Tapi gue abis maki-maki Canon dengan AR50-nya bawa port di sebelah kanan karena itu menghalangi grip gitu kan. Tapi di sini kalau kalian perhatiin, dia berada di pojok atas. Dan dia ada logo headsetnya juga di situ. Kalian buka aja, dia bentuknya langsung jack. Tapi balik lagi love hate gitu karena setelah gue pikir-pikir, dibanding kita bawa-bawa adapter yang by the way kita beberapa kali hilang tapi barangnya ketemu ya, kita nggak beli baru gitu. Cuman adapternya kan kecil, kita beberapa kali hilang terus ketemu lagi. Kayaknya lebih convenient ada langsung kayak gini opsinya. Dan sebenarnya dengan positioning dia di atas gini, kalau kita pegang pakai tangan kita nggak ada. Lu bawa headset nggak Ska? Boleh. Buat contoh aja, sebenarnya grip kita nggak terlalu terganggu gitu. Kita masih bisa buat megang si kameranya. Jadi dia masih selamat dari hate gue gitu ya di sini karena dia posisinya masih sangat make sense dan dipegangnya kalian lihat nggak maksa gitu, masih oke banget. Yang bahaya kalau misalkan dia naruhnya kayak di tengah gitu ya, yang bikin kalau dipakai jadi nggak bisa dipegang atau ya kita cuma monitoring ketika videonya udah selesai kita sambil preview. Tapi di sini nggak, kalian tetap bisa pakai colok, kalian mungkin dengerin monitoring gitu kan, dan dia tetap bisa dipegang pakai tangan kalian, nggak mengganggu dan membuatnya tetap enak gitu. Dia kan ada IBIS juga di sini, jadi kita handheld kayak gini masih enak banget. Jadi menurut gue ini adalah implementasi yang cukup pintar dari Fujifilm. Lalu buat layar sendiri kayaknya nggak banyak perubahan. Mungkin nanti kalau udah meluncur gitu ya, harusnya soal megapiksel layar gitu-gitu dijelaskan juga. Tapi gue sih kalau dari segi ukuran nggak ngelihat perbedaan yang signifikan. Cuman yang gue lumayan notice, kalau kalian lihat di dial atasnya, ini ada satu mode yang kalian bisa lihat modenya itu di atas bagian kamera ya. Di atas video dia ada mode vlog. Jadi dia punya satu mode yang didedikasikan untuk keperluan vlogging. Mungkin karena targetnya juga XS10 sendiri kan kelihatan buat content creator banget gitu ya. Jadi kamera yang benar-benar sweet spot buat vlogger, content creator dan sebagainya. Nah mungkin di sini dibikin, oh ya kita lebih engage lagi ke arah vlogger dengan membuat vlog mode gitu ya. Jadi menarik, cuman ya kalian bisa lihat kurang lebih perbedaannya itu yang gue temuin di sini. Dia juga tetap membawa custom mode C1 sampai C4, sama di yang lama juga ternyata dari C1 sampai C4. Sama yang harusnya kalian langsung notice juga adalah dua mounting point ini, bagian baut, yang berarti dia juga akan support external fan kayak si XH2S dan XH2. Menarik. Sekarang kita nyalain aja. Kita masukin baterainya. Baterainya ini improvement dari si W256. Ini W235, gue lupa. Pokoknya improvement baterai barunya ini. Dia kalau dari klaimnya sendiri, katanya berdasarkan data, dia itu improve 2 kali lipat dari baterai life-nya. Jadi kalau nggak salah ini tuh sekitar 300-an foto kalau kalian ngambil foto ya, dan measurement mereka juga yang dikasih data ke gue itu pakai foto, itu bisa sampai 350-an kalau nggak salah di XS10, sedangkan di sini nyentuh 700 lebih. Jadi ya improvement 2 kali lipat, walaupun ya nanti kita akan tes lebih lanjut. Tapi gue pede lah karena baterai NPW 235 ini di kamera flagship pun yang gue pakai gitu kan, gue pakai XH2S sekarang, itu memberikan baterai life yang udah sangat-sangat cukup, apalagi di kamera kecil ini harusnya. Lalu sekarang kita nyalain aja. Di dalam menunya sendiri dia harusnya udah banyak hal-hal yang sifatnya baru gitu ya. Kayak di sini kalian bisa lihat dia ada movie setting list yang gue cukup suka karena kayak lumayan ngerapel menu-menu kita gitu kan. Kita pakai format seperti apa kita bisa atur sekalian. Di situ ada pilihan-pilihan ininya juga. Format kodeknya, lalu MOV atau MP4, lalu untuk kompresinya juga All Intra atau Longgop ya, di sini banyak pilihannya. Lalu kalian bisa pilih bitrate juga, dan di sini cukup tinggi ya. Dia sampai 360. Kalau nggak salah kalau di XS10 tuh paling gedenya 200 megabit per second deh. Jadi di sini ada penambahan juga secara spesifikasi. Kita lihat nih ada shooting mode, ada background defocus mode. Yang ini sih gue kayaknya
agak gimmicky kali ya. Harusnya secara fungsi. Nanti kita mungkin bahas di video reviewnya, tapi secara fungsi kurang lebih dia harusnya nyeting exposure triangle biar cahayanya lebih tepat, cuman lensanya dibuka gitu ya. Dibuka sampai ke bukaan terbesarnya. Dan ini ada high speed track-nya juga, dia bisa sampai Full HD 240. Yang sayangnya di sini belum ada 4K 120, yang padahal gue lumayan berharap tadinya. Tapi ya udah, dia sampai Full HD 240. Semoga mungkin ada update ya, kalau misalkan memungkinkan gitu. Karena kan di sini pakai prosesor baru, gua harap sih bisa memungkinkan update tersebut. Lalu kita bisa lihat juga di sini ada cooling fan setting juga di situ. Dia ada tali light dan tali lightnya ada depan belakang untuk sebuah kamera yang tujuannya buat content creator doang di ranah yang nggak entry juga sih, mid level. Gua rasa itu juga additional yang bagus. Dan custom mode settingnya sekarang itu bisa kita memang setting untuk movie mode gitu ya. Dan kalian bisa lihat nih, kayaknya kita lagi di mode vlog. Iya bener, tadi gua habis bahas juga. Dan kalian bisa lihat di sini ada touchscreen-nya, ada mode vlog yang itu kayaknya kalau di mode video dia harusnya movie prioritize setting gitu, gue lupa, movie optimize control. Sedangkan kalau kita di mode vlog, dia vlog tulisannya, dan kita lihat dia membawa beberapa menu lagi. Kayak di situ ada background defocus mode, dan kalian bisa lihat ada product priority mode yang membuatnya menarik lagi karena ini feature yang sebelumnya ada di Sony duluan, lalu dibawa juga di Canon R50 yang gua maki-maki juga karena diinterpretasikan dengan sangat buruk, dan kita harus coba nanti bagaimana interpretasinya di Fujifilm X-S20 ini. Gua harap bagus karena gua nggak mau memaki-maki Fuji, tapi kita lihat di video reviewnya nanti. Oh ya, autofocus. Pastinya autofocus juga improvement dibandingkan si X-S10 karena harusnya autofocusnya sudah membawa subject detection dengan pilihan yang banyak. Kalian bisa lihat ya. Jadi udah khas banget. Jadi autofocus juga udah bukan problem di sini. Kalian mau pakai masker, kalian mau ngadep belakang, kalian mau ke binatang, mobil, kereta, pesawat dan lain sebagainya, bahkan drone juga bisa ya harusnya. Tapi itu sih paling gue videonya nggak mau terlalu panjang karena ini kurang lebih impression dari unboxingnya aja. Gue akan coba untuk memprovide kalian dengan review yang lebih relevan nantinya, yang lebih informatif juga. Sama paling dia sensornya ya tetap membawa sensor yang sama seingat gue, cuman IBIS-nya dia nambah stopnya. Dari 6 stop di X-S10 di sini jadi 6,5 stop. Yang nanti kita tes juga bakal sestabil apa. Karena gue sih 6 stop di sini aja sebenarnya udah cukup banget. Tapi itu impression dari X-S20. So far improvement yang menurut gue dibawa di sini emang hal yang kayaknya lumayan banyak orang request gitu ya. Kayak monitoring audio nggak perlu pakai adapter, kayak sistem autofocusnya yang udah lebih improve lagi, yang dibawa kayak di sistem generasi kelimanya Fujifilm. Lalu compatibility untuk pakai kipas di sini, spek video yang lebih gokil. Jadi gua rasa kamera ini dengan form factor yang pastinya tetap dibawa lebih compact juga. Karena mungkin kalau dia ukurannya lebih gede nantinya ya menghilangkan esensi dari jajaran XS10 ini gitu kan, jadi ke X-S20 kalau tambah gede kan jadi aneh. Jadi gua rasa ini bakal jadi kamera yang bener-bener menarik buat kalian yang pengen mulai bikin konten dengan kapabilitas konten yang bisa bener-bener high quality banget. Oke, paling itu aja sih buat unboxingnya. Semoga bisa memberi sedikit gambaran dulu dari kamera ini. Gua harap video reviewnya tayang nggak lama juga setelah unboxing ini. Tapi itu aja, semoga bermanfaat. Gua Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.